Halo pendengar setiap podcast, salam semesta. Kembali lagi bersama Kasar Ngapak hanya di podcast Tiplak, tempat di mana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan teknologi serta sains itu sendiri. Akhirnya setelah sekian lama kita nggak pernah bahas science food, kali ini kita akan bahas science food ya. Nah, kenapa kita bahas science food ya? Karena kita sudah mengalami namanya Idul Adha. Dan sekali lagi selamat kepada teman-teman yang muslim, dan semoga menjadi berkah akan dagingnya itu. Dan kita akan berbicara masalah ini, masalah daging kambing ya. Bagaimana teman-teman di rumah juga sudah dapat ya, kalau ada yang dapat sapi bersyukur juga, dapat kambing juga bersyukur. But kita akan bahas tentang kambing. Kenapa kambing nggak sapi? Ya karena lebih jarang didengar juga ya untuk kambing ya. Dan kadang orang-orang nggak terlalu tahu tentang manfaat daging kambing. Sekilas orang-orang tuh cuma tahu daging kambing itu bisa menyebabkan kolesterol, terus sakit jantung kalau nggak salah juga iya. Tapi kita akan bahas lebih dalam gitu loh, plus minusnya. Karena daging kambing di Indonesia juga merupakan salah satu daging yang cukup banyak diolah menjadi makanan-makanan favorit. Ya bisa dilihat juga dari adanya sate, gulai, semur, terus iga atau ya semacamnya lah, sop kaki kambing juga ada kalau nggak salah. Dan oleh karena itu kita harus tahu gizinya gitu secara dalam loh, agar orang-orang tuh stigmanya nggak selalu jelek ya. Walaupun sebenarnya caster pribadi nggak doyan sama sekali, bahkan saya mencium baunya dagingnya juga nggak tahan. Tapi kita harus bahas ini gitu loh. Nah, secara definisi nih perlu teman-teman tahu bahwa dalam 100 gram daging kambing, dalam 100 gram ya, nanti Anda akan mendapat sebesar 150 kalori, 27 gram protein, 15 gram lemak, dan ada juga berupa kalium, vitamin B12, zat besi, magnesium, selenium, dan akhirnya omega 3. Ada beberapa manfaat-manfaat lainnya selain dari kekayaan nutrisi tadi di dalam kambing gitu loh. Dan daging kambing juga ada manfaat bagi kesehatan juga karena dibarengi dari gizi tadi. Nah, yang pertama tuh mencegah anemia. Kenapa mencegah anemia? Karena pada daging kambing per 100 gram tadi itu memiliki zat sekitar 3,5 hingga 4 mg zat besi atau kalau nggak salah zinc itu ya, yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah. Anemia itu kan karena kekurangan darah sel darah merahnya atau eritrositnya gitu loh. Jadi hemoglobinnya itu butuh asupan zat besi. Dan zat besi pada daging kambing itu cukup tinggi ya. Jadi perlu diketahui nih. Bahkan memang kadang ada beberapa dokter menyarankan gitu loh. Nah, karena kondisi tersebut menyebabkan organ dan jaringan tubuh menjadi kurang suplaian oksigen, dan ya pastinya fungsinya akan terganggu jika nggak ada oksigen gitu loh. Kemudian massa otot. Pasti teman-teman terutama para pria dewasa tahu ya bahwa daging kambing itu berguna untuk vitalitas. Itu sebenarnya bukan usapan jempol belaka loh. Karena memang ada sumber asam amino dan protein yang tinggi, di mana nutrisi tersebut itu dibutuhkan agar meningkatkan dan menjaga massa otot agar tetap stabil kemampuannya, dan akhirnya juga berimbas pada stamina, dan nanti ia juga memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, jaringan-jaringan sel atau jaringan-jaringan apapun itulah. Dan kalau teman-teman tanya sebenarnya manusia itu butuh berapa sih asupan protein sehari, ya sekitar 50-70 gram gitu loh. Sebisa mungkin jangan sampai kurang. Lebih pun sebenarnya juga nggak boleh kan, karena dengan kekurangan itu ya tadi massa otot bisa menurun gitu loh, penyusutan yang terjadi, apalagi jika usia terus bertambah. Jika dibiarkan ya nanti ada masalah seperti sarkopenia ini, penipisan massa otot, jadi ya kekuatannya berkurang lah. Yang kemudian itu juga ada mengelola tekanan darah. Dalam 100 gram lagi ini ada 400 mg kalium. Tadi kan sudah dikatakan ya kalium ya. Kalium itu harus dikonsumsi juga tiap hari. Tapi besarannya itu sekitar 4.500 sampai 4.700 gram. Ini agar membantu detak jantung itu loh. Tekanannya agar tetap stabil, detakannya, tekanan darahnya. Dan ada juga sebenarnya banyak sih selain daging kambing. Tapi daging kambing juga salah satu yang top agar menambahkan lemak dan kolesterol yang tinggi, sehingga harus dibatasi juga walaupun top gitu loh. Nah, ini yang tadi sedikit masalah tekanan darah dan jantung ya, karena lemak jenuhnya tuh tinggi banget. Terus pasti kan ada pertanyaan, bagaimana sih cara mengelola daging kambing dengan tepat ya?
kita harus tahu juga daging kambing itu nggak gampang mengolahannya, kadang harus memang orang-orang yang ya mengerti lah. Dan dalam 100 gram itu harus dimasak secara matang. Kita menggunakan takaran 100 gram supaya mudah untuk mengukurnya. Jadi bisa terlihat dari 27 gram protein tadi itu, ya berarti kalau butuh sekitar 50 berarti berapa? Anda harus memasak sekitar 300 gram kan berarti kan, gitu loh. Dan pada dasarnya itu konsumsi daging kambing itu biasanya yang hewan-hewan kaki 4 itu sekitar 1-2 porsi setiap minggunya. Nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu sedikit juga, terutama bagi yang suka ya. Karena kambing ini memiliki tingkat kolesterol sekitar 75 mg, tapi lebih rendah daripada daging sapi yang dimana dikatakan 90 mg. Dan dada ayam tanpa kulit, nih dada ayam tanpa kulit itu akan mengandung sekitar 80 mg kolesterol ya, bukan lemak ya. Dan ya untuk karena itulah harus dibatasi juga. Dan cara yang baik itu ya bisa menggoreng. Jadi tidak disarankan untuk menggoreng, maksudnya karena dengan menggoreng maka kadar lemak itu bisa meningkat gitu loh ketika nanti dikonsumsi. Pantas saja kalau teman-teman lihat olahan daging kambing itu nggak ada tuh namanya daging kambing goreng, itu nggak ada, itu memang nggak baik gitu loh. Dan oleh karena itu lebih baik dibakar gitu loh, atau dibuat sop gitu loh, agar lemak itu bisa dibuang, bisa dipilih dulu agar nantinya ketika dibuat suatu masakan yang lezat itu ya tidak memberikan resiko lain gitu loh. Dan manfaat daging kambing itu tadi udah banyak, jadi bisa dibilang jangan terlalu sering makannya yang penting. Dan tingkat konsumsinya jangan terlalu berlebih. Tingkatkanlah buah dan sayur juga, jangan ditingkatkan dagingnya aja gitu loh. Oke, seperti itu. Nah, gimana ya, bisa dibilang itu manfaat daging kambing juga dapat memberikan sumber energi ya, karena tadi kan ada beberapa khasiat-khasiatnya. Terus menjaga sistem saraf karena kandungan vitamin B12 nya juga baik. Selain itu meningkatkan imunitas tubuh karena zat besi mencapai 100 gram atau sekitar memenuhi 26% kebutuhan zat besi harian ya, seperti itu. Dari pembentukan otot sudah ya, kesehatan tulang juga udah. Nah, kita akan bahas kandungannya secara detail gitu loh. Dampak positif makan kambing dari segi kandungan proteinnya. Pertama ya, protein dalam daging kambing itu dibangun dari 20 unit yang ada pada dalam asam amino pada dagingnya. Ya, dengan begitu bisa membantu perbaikan jaringan tubuh dan membuat antibodi ketika terjadi luka. Daging menjadi suatu sumber protein terbaik memang, selain telur dan ya berbagai macam sayur ya. Jadi harus diketahui juga gitu loh, kenapa penting makan daging kambing. Vitamin tadi udah ada beberapa, dan itu juga membantu metabolisme juga dan semacamnya. Lemak itu ya sebenarnya lemak jenuh ini bahaya ya, yang tidak termasuk dalam ikatan kebutuhan tubuh loh, atau bisa dibilang penyebab meningkatnya suatu kolesterol itu karena lemak jahat. Nah, lemak tersebut itu sebenarnya juga terdapat pada kambing, tapi ya harus dibatasi tadi konsumsinya supaya nggak kena masalah-masalah yang berbahaya. Karena ketika lemak jenuh terlalu tinggi maka imunitas bisa menurun dan cenderung orang-orang tersebut mudah merasa atau terkena suatu penyakit yang berbahaya. Oke, gitu. Ada beberapa dampak negatif jika terlalu tinggi makan daging kambing untuk kesehatan ya. Nah, perlu diketahui serat itu kan dibutuhkan dalam tubuh, tapi daging kambing nggak punya serat, karena serat itu kan untuk memperlancar pencernaan dan masih banyak lagi lainnya, untuk antioksidan biasanya juga iya. Nah, ini jadi suatu PR tersendiri gitu loh untuk orang-orang yang suka sekali dengan daging kambing. Itu ingat, masalah kanker dan jantung itu sangat beresiko ini karena tingginya tadi lemak. Terus ya mudah terkena kolesterol, itu sih ya, karena lemak jenuhnya juga besar, nanti akan berpengaruh pada tekanan darah pada jantung, bisa penyempitan pembuluh darah. Terus tinggi nitrat dan garam. Gimana ya, ini tuh karena daging kambing itu sebaiknya jangan sampai diawetkan. Daging olahan itu ya jangan sampai menggunakan yang daging-daging awetan gitu loh, karena berbahaya, kandungannya juga jadi nggak murni. Dengan begitu lebih memicu penyakit jantung dan stroke lagi, kembali lagi ke awal gitu loh. Ini makanya berbahaya banget. Jadi ya harus tahu, kalorinya memang rendah betul, tapi lemak jenuhnya tinggi. Tapi ada juga yang menyarankan sate kambing untuk anak-anak karena ada asam lemaknya tadi, omega 3 untuk otak. Wah, jadi ada juga orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami autisme harus diterapi dengan menggunakan ini gitu loh. Bahkan orang-orang yang
sering banget masalah anemia juga karena menstruasi atau berbagai macam lainnya juga harus makan ini. Tapi nggak tahu kenapa bau daging kambing itu, aduh, kalau buat caster pribadi itu buat pusing ya. Saya memang nggak doyan dari awal gitu. Tapi ya memang konsumsi daging itu nggak bisa diremehkan karena olahan dari sate atau semacamnya itu tinggi banget kalau di Indonesia. Jadi harus diketahui dengan betul gitu loh. Nah jadi kayak gitu, semoga membantu teman-teman dan pastikan untuk membuang selalu bagian lemak-lemaknya yang berbahaya agar tidak menjadi penyakit ketika suka mengonsumsi daging kambing. Oke, kayak gitu aja mungkin, dan semoga Lebaran Idul Adha yang dirasakan teman-teman Muslim itu jauh lebih bermakna dan sudah tidak bingung untuk mengolah daging-dagingnya, dan tentunya bisa menikmati rasa daging yang enak ya. Dan jadi juga jangan takut kalau memang suka daging kambing, ya harus tahu bagaimana kadarnya, bagaimana pembuangannya nanti dalam tubuh, dan dengan begitu kesehatan tetap terjamin. Nggak ada salahnya kok memakan daging-dagingan, tapi yang penting tahu kadarnya. Oke, thank you sudah mendengarkan, dan sayangilah orang di rumah, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.